Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar kembali yaitu PAI kita, yang mana hari ini kita akan belajar tentang toharoh. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya agar ilmu yang kita dapatkan nanti berkah, kita mulailah dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak ibu semuanya, sekarang kita akan belajar yaitu tentang toharoh. Tapi sebelumnya ibu akan mengulang pelajaran di minggu-minggu yang sebelumnya, yaitu sama tentang toharoh. Ibu mau mengingatkan bahwa toharoh itu artinya adalah bersuci. Kemarin kita telah belajar yaitu toharoh artinya bersuci. Adapun bahan yang digunakan untuk bersuci adalah air. Jadi alat yang kita gunakan untuk bersuci adalah air. Ada beberapa macam air yang kita gunakan pada saat bersuci. Di antaranya yaitu air hujan, air sumur, air ledeng, air salju, ataupun air embun. Nah, itu adalah alat atau bahan yang digunakan untuk bersuci. Itu adalah pelajaran di minggu yang kemarin. Hari ini kita semua akan belajar yaitu tentang tata cara bersuci dan membiasakan hidup bersih. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar anak ibu semua mengetahui bagaimana tata cara bersuci dan mengetahui bagaimana cara membiasakan hidup bersih. Sering kita mendengar bahwa an-nazafatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi sebagai seorang muslim wajib menjaga kebersihan, yang mana Islam itu mengajarkan hidup bersih. Tujuannya apa? Agar dengan hidup bersih tubuh kita menjadi sehat. Nah, adapun setiap harinya kita selalu bersuci. Minimal itu apabila kita melaksanakan sholat fardu sebanyak 5 kali dalam satu hari, berarti sebelum melakukan sholat kita pastinya berwudu. Nah, berwudu itu juga merupakan salah satu bentuk cara kita untuk bersuci. Nah, anak-anak ibu semuanya masih ingat kan nak, bahwa orang yang suka bersuci, orang yang hidupnya bersih itu dekat dengan surga. Nah, siapa yang anak-anak ibu yang pingin dekat dengan surga? Nah, tentunya semuanya pingin sekali dekat dengan surga. Jadi kuncinya adalah hidup bersih. Dan adapun tata cara bersuci kita, yang pertama adalah tadi sudah ibu jelaskan bahwa yaitu pertama dengan berwudu. Nah, kemudian setelah berwudu yang kita lakukan bersuci berikutnya apa? Yaitu mandi. Kemudian apa lagi? Istinja. Kemarin kita telah dijelaskan bahwa tata cara berwudu itu harus tertib, berarti harus sesuai dengan aturan. Nah, kalau sekarang untuk mandi itu berarti bukan hanya sekedar basah tubuhnya, tapi anak-anak ibu harus mengetahui mandi itu yang seperti apa, yaitu harus membasahkan dari kepalanya, rambutnya, semuanya, kemudian menggunakan sabun, menggunakan sampo untuk rambutnya agar kuman-kuman yang menempel di tubuh kita menjadi hilang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah istinja. Istinja itu apa? Istinja itu yaitu kita membersihkan diri setelah kita buang air. Nah, air apa? Buang air besar ataupun buang air kecil. Nah, jadi pada saat beristinja sering sekali kita jangan hanya menyiram di bagian kamar mandinya saja. Berarti kita juga harus membersihkan diri kita, harus disiram. Terus apabila selesai kita beristinja, maka tangan kita harus kita pakaikan sabun agar tidak ada kuman yang menempel di tangan kita, sehingga tangan kita menjadi bersih dan tubuh kita menjadi sehat. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membiasakan hidup bersih. Adapun cara membiasakan hidup bersih yang pertama
pertama adalah kita harus bisa membersihkan badan kita. Membersihkan badan kita dengan apa? Yaitu dengan mandi. Nah, karena apa? Dengan membersihkan anggota tubuh kita, berarti kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita terhadap anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian selain badan, kita menggunakan pakaian. Jadi yang harus dibersihkan berikutnya adalah pakaian. Jadi pakaian kita harus bersih. Jangan sampai kita memakai pakaian yang sudah dipakai. Misalnya sudah habis bermain, pakaiannya diletakkan saja di sembarang tempat, sehingga pada saat mau mengambil baju tidak tahu apakah baju ini sudah dipakai atau belum, sehingga diambil lagi dan dipakai kembali. Nah, ternyata di situ pasti banyak kumannya. Jadi apabila kita habis menggunakan pakaian, letakkanlah pakaian kita di tempat pakaian kotor agar pada saat mau dicuci tinggal diangkat dan dicuci seperti itu. Kemudian anak-anak ibu, sekarang sangat kita ketahui bahwa virus corona itu dia tidak suka dengan hidup bersih. Nah, jadi kita harus lebih dibiasakan lagi untuk hidup bersih. Misalnya kita pulang dari luar, kita habis jalan dari mana, biasakanlah pulang ke rumah untuk mandi dan dicuci bajunya. Kita ganti dengan baju yang baru, karena kita tidak tahu di jalan apakah ada kuman menempel di baju kita, di anggota tubuh kita tidak tahu. Jadi untuk mencegahnya dan menjaga kesehatan kita harus selalu menjaga kebersihan, yaitu dengan mandi dan menjaga kebersihan pakaian kita. Kemudian yang berikutnya yaitu menjaga kebersihan tempat tinggal kita. Nah, bukan hanya anggota tubuh kita saja yang ada pada tubuh kita saja yang harus bersih, tapi tempat tinggal kita juga harus bersih. Kenapa? Kalau tempat tinggal kita kotor, pastinya kita tidak nyaman untuk tinggal di situ. Dan yang pasti lagi adalah kuman-kuman pasti senang tinggal di situ. Nah, jadi agar kuman-kuman atau bakteri-bakteri tidak mau menempel, maka kita harus menjaga kebersihan tempat tinggal kita agar imbasnya adalah tubuh kita menjadi sehat. Berikutnya adalah kita harus membersihkan perlengkapan ataupun barang-barang kita. Apa saja barang-barang kita? Yaitu barang-barang yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita. Nah, misalnya perlengkapan makan harus kita bersihkan. Apabila selesai kita makan, maka kita letakkan di tempat yang kotor sehingga kita bisa mencucinya. Dan kemudian juga kita harus mengetahui bahwa barang-barang yang ada di atas meja itu pastinya ada debu yang menempel. Nah, kita harus rajin membersihkan barang-barang tersebut. Walaupun kelihatannya barang tersebut bersih, tapi kita tidak bisa melihat bahwa kuman bisa menempel di situ. Misalnya pensil kita taruh di sembarang tempat, atau misalnya di lantai, kita tidak tahu mungkin ada kuman di lantai dan menempel ke pensilnya. Terus kita pegang pensilnya dan tidak sengaja kita memegang muka kita, maka kumannya menempel ke anggota tubuh kita. Jadi pesan ibu adalah agar barang-barang kita terjaga bersih, kita harus menjaganya. Jangan sampai kita menganggap itu hal yang biasa, menganggap itu hal yang sepele, sehingga tidak perlu bersih-bersih. Tapi ingat ya setan itu akan terus menggoda kita, akan terus mengganggu kita dengan hal-hal yang seperti itu. Setan akan terus membisikkan kepada kita bahwa hidup kotor adalah biasa saja. Nah, jangan sampai seperti itu. Ingat ya setan itu senang di tempat-tempat yang kotor dan dia pastinya mau mencari temannya untuk dia di neraka nanti. Nah, itulah pelajaran kita hari ini untuk anak ibu agar lebih mengerti lagi, agar lebih memahami lagi tentang materi ini,
Silakan nanti anak ibu kerjakan tugasnya berikut ini. Kesimpulan kita untuk pelajaran kita hari ini adalah bahwa kita itu harus terbiasa menjaga kebersihan. Karena Allah itu indah dan menyukai keindahan. Yang indah itu pastinya bersih ya nak. Nah jadi kita harus menjaga kebersihan. Kemudian kebersihan apa saja yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama adalah bersih badan kita, bersih pakaian kita, bersih perlengkapan barang-barang kita, ataupun bersih tempat tinggal kita. Nah, insya Allah dengan membiasakan hidup bersih, keuntungannya terdapat pada kita juga. Karena apa? Karena kita menjadi sehat, dan kalau sehat kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang akan kita lakukan. Thayyib, hayya bina nahtadim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ibu akhiri dengan